Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, tentunya kita kembali di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini. Kita masih berbincang mengenai yang namanya tobat bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Adi Sucipto dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Syuhada. Nah, kita di sesi yang namanya tanya jawab. Jadi boleh silakan untuk yang mau bertanya, kami persilakan dari ibu-ibu yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Silakan Ibu. Yang pertama mungkin siapa yang mau jawab? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Ibu Yeti dari Majelis Taklim Syuhada Lingkat Timur. Dari penjelasan Ustadz tadi itu kan Allah itu Maha Pengampun. Tapi kadang-kadang kita ini karena tahu Allah itu Maha Pengampun, jadi kemarin berdosa, tobat kan Allah Maha Penerima Tobat gitu. Iya. Jadi besoknya kita Ngulang lagi. walaupun nggak niat, tapi ya karena pokoknya nggak diniat satu dosa, tapi udahlah Allah pengampun itu. Iya. Nah, itu gimana orang yang seperti itu? Apakah tobatnya tetap diterima atau karena untuk menyetop 100% itu kan susah, nggak bisa. Tapi mungkin dari 100%, 80%, jadi gitu. Gimana tobatnya diterima apa tidak? Demikian terima kasih. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi ini sama halnya Pak Ustadz, tobat ngulang lagi, tobat ngulang lagi, tobat ngulang lagi. Nah gitu Pak Ustadz, itu seperti apa tuh? Itu namanya tobat sambalado. Oh, tobat sambalado. Terus gitu ya, cari air minum, tobat makan. Tapi besok melihat sambalado lagi, makan lagi. Gitu. Jadi itu seperti apa? Kita mengobati hal tersebut, bagaimana caranya Pak Ustadz? Pertama, ketika ada niat dalam hati untuk ingin bertobat, itu sebenarnya sudah anugerah itu. Meskipun itu belum dilakukan sepenuhnya. Gitu. Kenapa? Karena ketika dia ingat dengan taubat, artinya dia ingat kepada Allah gitu. Pasti gitu ya. Kenapa? Karena taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya dia menunda-nunda terus taubatnya seperti itu. Nah, maka menariknya Ibu dari pertanyaan tadi itu, bagaimana kalau si fulan dia punya niat untuk melakukan dosa gitu. Tapi dia tahu Allah itu Maha Pengampun gitu. Nah, maka dalam Islam itu seseorang tidaklah dicatat perbuatan dosanya sampai dia melakukan perbuatan itu sendiri. Beda dengan amal kebaikan. Amal kebaikan itu kalau sudah niat, itu sudah dicatat pahala. Tapi kalau keburukan, tidak. Kalau keburukan itu sudah niat, tapi dia belum melakukan perbuatan dosa dalam sebuah aksinya, maka dia belum dicatat. Jadi belum dicatat. Belum dicatat. Sampai dia melakukan perbuatan dosa tadi. Nah, itulah bedanya antara kebaikan dengan dosa. Kalau kebaikan, niat saja sudah dapat pahala. Contohnya, besok hari Senin ya, saya niatlah, bismillah besok mau puasa gitu ya. Nah, malam itu dia mendapatkan pahala. Cuman ketika waktu paginya, nggak jadi. Kenapa? Lihat, ya nggak ada yang dimakan untuk sahur gitu ya. Atau tiba-tiba ada agenda lainnya yang membuat berat dia untuk berpuasa. Tetapi dia sudah mendapatkan pahala. Maka ketika seseorang itu punya niat untuk melakukan perbuatan dosa, maka dia berupaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Misalkan saya ini melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa ini pasti Allah melihat kan. Artinya ketika kondisi apapun nggak enak, Allah melihat kita gitu ya, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan muraqabatullah. Nah, memang posisi seperti ini taubatnya para awam ini Bu. Para awam itu. Tapi saya katakan sekali lagi, kalau sudah terbersit dalam hatinya ingin taubat atau dia melakukan perbuatan dosa siang, kemudian paginya dia taubat lagi, itu sudah luar biasa ya. Yang berbahaya ini dia bergelimpangan atau bergelimang dosa, tapi tidak ada niat dalam hati untuk taubat. Dia terus-terusannya lupa. Itu Allah lupakan dengan taubat. Nah gitu. Tapi ya di situ kita tidak tahu ya
apakah bagaimana Allah memberikan dia petunjuk, bisa jadi tiba-tiba dia sakit ya, nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya cara seperti itu Allah menyadarkan dia. Dan banyak cara Allah ingin memberikan seseorang itu jalan tobat kepadanya. Oke, baik, itu dia untuk jawabannya ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Syuhada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Lilis Rosida dari Muslimat Syuhada. Menyangkut masih bersemu dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Bu Yat mengenai taubat. Karena kita merasa Allah itu Maha Pemaaf sehingga kita mengulang dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Pertanyaan Ibu, bagaimana dengan dosa orang-orang yang menyangkut hajat banyak seperti misalnya orang merampok, orang koruptor contohnya, itu kan menyangkut orang banyak ya. Yeah. Jadi bagaimana mereka bisa bertobat atau apakah Allah ampuni sebelum mereka meminta maaf kepada kita rakyat kecil yang nyata-nyata dizolimi oleh para koruptor gitu Ustaz. Itu yang Ibu pertanyakan. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya Pak Ustadz ya, mengenai untuk hajat orang banyak tentunya ya. Ini terkait dengan mungkin pendosa yang banyak bermasalah dengan orang-orang banyak seperti itu. Sebelum dimaafkan, apakah Allah memaafkan nggak dosa yang tersebut Pak Ustadz? Baik, pertanyaan tadi Bu itu kaitannya dengan di luar kita ya. Iya. Kalau kita pribadi itu hubungannya dengan Allah. Sekarang bagaimana dengan hubungannya sesama manusia? Iya. Contoh tadi koruptor ya, atau perampok dan lain-lain. Nah, Imam An-Nawawi Ibu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu mengutip sebuah bab taubat. Jadi kata beliau tuh taubat itu diterima syaratnya 3 hal. Apa syarat taubat itu diterima? Pertama, dia benar-benar sungguh-sungguh ya meninggalkan perbuatan dosa tadi. Jadi dia punya tekad yang kuat untuk meninggalkan perbuatan. Yang kedua, yaitu menyesali. Ada rasa sesal gitu. Kalau misalkan kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita mau taubat, tapi nggak ada nyesal. Wah, saya senang nian tadi. Melakukan perbuatan dosa A. Kenapa? Enak aja gitu. Sekarang taubatlah gitu. Nah, jadi tidak ada penyesalan, tidak merasa diri itu penyesalan di dalamnya gitu. Jadi kalau dia ada rasa sesal, aduh gitu ya. Nah, ini ciri-ciri atau tanda-tanda taubatnya diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak mengulanginya lagi atau punya tekad, udahlah yang kemarin saya tidak ulangi lagi, bertekad ya, punya tekad. Tapi misalkan dia, saya tobat, tapi besok kerjain lagi lah. Gitu. Nah yang kayak gini nggak diterima oleh Allah gitu. Nah, ini 3 ya. Nah kaitannya pertanyaan tadi Bu, bagaimana dengan hak sesama manusia? Maka Imam Nawawi menambah satu lagi nih. Nah satu lagi yang keempat apa? Kalau ada kaitannya dengan sesama manusia, taubatnya diterima oleh Allah apabila dia telah mengembalikan hak itu kepada orang lain. Misalkan ya koruptor, korupsi 1M. Ya. Udah, silakan penjara saya, penjara. Habis itu uang di tabungannya itu, di rekeningnya itu masih ada 1M itu. Nah gitu. Kemudian dia taubat, ya Allah ampuni dosa-dosaku, tapi dalam pikirannya masih ada 1M di situ. Nah, bagaimana? Apakah diterima atau tidak? Tidak diterima oleh Allah. Ya, kenapa? Karena itu kan hak orang, bukan punya dia. Maka hak orang itu harus dikembalikan. Artinya dia sampaikan kepada negara, pemerintah, ini uang dikembalikan, saya dipenjara atau dihukum, kemudian saya bertobat kepada Allah. Tobatnya diterima oleh Allah, karena hubungan dia dengan Allah. Nah, sekarang itu harta itu yang dia rampok, hubungannya dengan negara, hubungan dengan sesama, maka selesaikan. Gitu. Sudah diselesaikan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah. Seperti itu, Bu. Seperti itu Pak Ustadz ya. Baik, untuk jawabannya kita tadi jawabannya bagus sekali. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan dengarkan lagi tentunya pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Syuhada ya. Kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu.